Ini proses Siloka. Golok kembar Mau siloka. disepuh, Bang. Mau disepuh. Ada beliau. Ini proses penyepuhan. Kelihatan apa mau. Ini yang saya sepuh yang pertama itu yang semangkanya. Siap. Makanya kita memohon dalam satu, tapi yang kita kedepankan silaturahmi untuk mendapatkan kemudahan. Ya, itu gimana, Kang? Sudah. Ini yang dahulukan kulit semangkanya dulu. Tapi kalau untuk bilah memang waktu itu yang jadi Banyumili dulu. Artinya dalam proses finishing ini kita lebih mengedepankan nanti filosofi bagaimana caranya kita terhubung. Karena hidup tak berarti tanpa saling waktu. Jadi tinggal proses nanti finishing bikin gagang sarung. Kita ada kayuman. Ini kayu tayuman. Kayu ini jenis tanaman atau pepohonan perdu ya, jadi dia nggak bisa besar. Ini pun sudah mati ya, bukan yang ditebang karena masih hidup. Jadi sungguh sangat langka untuk kayu-kayu. Jadi ini kayunya kayu yang emang mati di tempat ya, Kang ya? Mati di tempat. Kalau waktu itu kan 2 tahun lalu itu masih belum ditebang, tapi kalau yang ini sudah mati. Nanti mungkin penjelasan tentang kayu tua atau beberapa jenis pamor dan pusaka dan lain-lainnya termasuk filosofinya mungkin Mbak Bodo nanti yang ini. Oke. Itu, nah ini sekarang lagi proses buat Yang Banyumili. Dan ini dia akan nempel berdua kembar. Filosofinya Siloka itu kan Banyumili kulit semangka itu buat silaturahim dan keberkahan dalam kemudahan. Kita pakai sebuah air dengan kembang apa ini kan? Boleh tahu? Kembang yang bisa buat pusaka ya. Kembang telon.
aku belum bangun, aku belum tidur, belum bangun. Yang banyak milihnya. Oh ya, dalam proses dulu gimana ini Kang? Dalam proses pembuatan siloka ini? Awalnya saya nggak dibikinin sama beliau. Awalnya belum langsung diterima, langsung iya saya bikinin gitu. Tapi kalau nggak salah sih di malam keempat ya Kang, kita ngobrol berdua. Beliau tanya dulu buat apa tujuannya bikin pusaka. Mungkin nanti untuk lebih detailnya ya karena ada narasumbernya saya nggak berani banyak cerita, takut ada bumbu-bumbu dalam kata-kata yang kurang pas kan nggak enak juga. Tapi intinya pusaka itu dibuat karena memang dikhususkan ya kan? Ya, dikhusus. Kurang lebih seperti itu. Dan saya bikin pusaka ini bukan nantinya untuk saya aja, karena kan kita punya lambang. Kebetulan saya nggak pakai baju silokanya ya. Siapapun yang nanti meneruskan siloka ini, prakomandonya ada di sini. Dengan harus mengedepankan ya filosofi yang terkandung di dalam pusaka itu sendiri. Dan permohonan saya juga tidak lain supaya amanah untuk mengemban siloka itu tadi. Amin. Dan Amin. itu tersampaikan secara tidak kita Reka-reka kita bikin-bikin lah sambil berjalan ini. Alhamdulillahnya tuh bayi milihnya kelihatan banget ya. Nanti saya kedepankan yang ada di bilah kanan ini yang ini. Iya, itu harus memang Silaturahim. yang didahulukan. Kalau tentang kerezekian dan segala macamnya kan sebenarnya kita tinggal jemput aja sih, udah ada garisnya. Cuma agar mudah aja. Dasar keberhasilan kita kan dari silaturahim. Siloka, bismillah. Ya mohon supportnya teman-teman semua ya. Terutama terima kasih buat abang guru kita, Empu Godo Brojo Aji Priantoko. Mudah-mudahan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dong. Alim dong. Ya, alhamdulillah saya sama Bang Anam ini juga udah ngumpul semua di sini nih. Di tempat Mbah Priantoko. Beliau salah satu penerus di perbilahan pamor ya Kang. Ini hasil karya dari Mbah Priantoko atau Mbah Godo saya manggilnya. Alhamdulillah kita sekitar 4 tahun lalu sudah terhubung, tapi 2 tahun lebih ini yang udah mulai dekatnya ya. Banyak membahas tentang perbilahan. Kenapa saya milih ke ahli bilah keris? Karena memang ragam di perbilahan keris itu luar biasa banyaknya Kang. Nah ini udah sempat diaplikasikan di golok yang itu dia gambarnya tuh. Ada yang kayak bulu ayam. Ini yang ada campuran meteor, batu meteornya. Oh ada yang ini meteor. Iya. Mahal kan Kang meteor? Ya mahal tapi dikasih. kalau yang kuasa itu berkehendak jadi tidak mahal. Ini pamornya apa tadi Kang? Kang. Pamornya udan mas. Brutu sewu. Mau Brutu sewu. Saya masalah belum paham nih. Brutu sewu. Ini ada campuran batu meteornya ya? Iya. Ini buat pameran besok hari Sabtu di GK. Bukan di lapangan Loro. Oh bukan daerah Gunung Kidul juga bukan? Iya Gunung Kidul, tapi di Kecamatan Loro. Ini Kang yang saya udah rubah lebih kecil daripada bentuk yang pertama. Tapi belum sempurna banget sih. Karena begitu saya timbang-timbang, saya kan pengen bikin golok kembar nih. Nah ini hasil getokannya Empu Godo ini. Ini saya sudah rubah mungkin kalau untuk sepuhnya kembali tua. Kembali muda. Kita ada 2 pamor nih rencananya golok kembar. Full tang. Tapi tetap nanti nggak kelihatan ininya karena paksinya ditutup kayu tetap. Nah ini jadi kayak gini. Model yang saya udah rubah. Ininya cuma 3 cm karena sesuai sama golok saya. Sangklung. Sangklung. Emang duplikasinya maksudnya duplikasi bentuk ya dari dia. Nah ini kita aplikasikan pamor-pamor bakalan ke bilah golok. Boleh kan Kang ya? Boleh.
mudah susahnya itu tergantung. Jadi meskipun pamor sederhana itu pun bisa jadi sulit pengerjaannya. Tergantung si pemesan berarti. Nah, tergantung kondisi. Ini nanti kalau kembar ini memang satu gagang. Separuh untuk yang kanan ini saya pilihkan pamor kulit semangka. Jadi nanti gini, kulit semongko. Kiri ini banyu mili. Kalau filosofinya kan kemarin yang saya pernah kirim juga ya kan. Jadi tentang silaturahim dan keberkahan rizki dari silaturahim itu sendiri. Kelantaran. Nah, kayunya apa? Kayunya tayuman. Tayuman. Kalau tuahnya apa tuh kalau boleh tahu? Ya untuk tolak bala. Untuk tolak bala ya. Tayuman itu tolak bala. Kalau yang ini kan sulastri ya? Sulastri. Ya ini Sangklung udah berapa kali ganti baju ini dia. Ya ini yang ada di lambang ini siloka nih. Jadi tuh kalau teman-teman pengen tahu ya nanti gini. Cuma gitu aja. Mudah-mudahan saya di sini beberapa hari ini jadi Kang. Terus saya juga tahu proses detail menempaknya. Karena ya ada niatan juga pengen belajar Kang. Kayak gitu sih Kang. Kalau masalah bentuk kemarin agak lebar. Saya rubah begini karena memang saya kan bidangnya custom kan. Customnya keseimbangan. Jadi kalau saya main dua bisa, dipecah dua bisa nanti. Itu rencananya memang konsep yang kayak di Siloka mah kurikulum yang gorok kembar nanti ada juga. Jadi Siloka itu nanti ada 3 tingkat Kang. 1 tingkat putaran, 2 tingkat langkah, yang ketiga tingkat teknik. Nah setelah itu yang tingginya adalah tingkat golok kembar. Kurang lebih seperti itu sih konsepnya. Mudah-mudahan niatan kan bisa jadi lama, bisa enggak kan namanya ngeriset. Ya tergantung nanti kalau memang ya dikasih jodohnya cepat ya mungkin dalam beberapa hari ini jadi. Cuman lebih berat dari yang itu lah. Tapi kalau digini ini nanti karena memang gagang juga pultang kita tetap dapat. Ya lebih berat sama yang biasa toh. Ya. Kalau keseimbangannya sama. Kalau lebih berat sama yang biasa itu pasti. Soalnya apa? Sarinya tuh. Oh iya, sarinya betul. Ini dari berapa kilo jadi berapa on biasanya gitu ya? Nah itu kan bisa ditimbang. Ini yang udah ditimbangkan di Lakris nih. Ini dari 2,5 kilo. Ini dari 2,5 kilo. Ya, dari 2,5 kilo. Jadi 2,5 on. Jadi 2,5 on, 10 kali lipat berarti ya? Ya. Itu habis. 9-nya pecah jadi ya, hilang habis. Makanya kalau nilainya lumayan tinggi di perkerisan, di perbilahan, kita jangan lihat dari bentuk akhir. Di prosesnya itu, kalau saya sendiri sering ngelihat orang bikin keris di YouTube ya. Tapi kalau aslinya itu jauh lebih sulit ya. Karena tanpa editing. Besi seberat 2,5 kilo. 2,5 kilo. Jadi 2,5 on. Itu menghabisin dengan kekuatan dibakar kan masuk tungku berapa kali ya? Arang aja habis bisa ya. Berapa karung gitu. Ya. Itu yang ini mati yang dengan sendirinya itu. Ini saya tunggu kayu ini. Ya sebenarnya sih waktu itu udah ada cuman nggak ditebang. Kalau ini udah mati dengan sendirinya. Udah mati dengan sendirinya. Itu berat. Iya, tenggelam toh di air. Di air tenggelam. Kayak ki besi dong. Kayak bahar juga dong yang saya pakai. Nagasari tenggelam juga. Oh berarti bisa dibikin pipa juga nih ya? Bisa dibikin pipa, warnanya juga bisa. Bagus, merah ke. Alhamdulillah nih. Ini yang bakal saya progres beberapa hari ini. Tapi tetap saya ngikutin Kang Godo, saya harus apa dulu di sini karena kan bukan cuma belajar bukan cuma belajar bikin yang golok yang ini, saya juga pengen tahu proses-proses yang lain yang boleh dikonsumsi umum ya Kang. Ada juga kalau nanti nggak boleh nih yang ini jangan di share. Kalau saya nggak share. Kalau saya sih biar orang tahu umum nggak masalah. Soalnya apa? Biar ada ketertarikan
kalangan masyarakat yang masih awam dalam dunia perbilahan, entah itu golok entah itu keris, biar ada niatan untuk meneruskan. Benar. Luar biasa. Jadi, satu prinsip sih kita. Kalau kita rahasiakan, siapa yang akan punya keinginan untuk meneruskan? Betul. Kalau saya sih mungkin kalau dibilang kepengen jadi empu itu terlalu tinggi kita saya kan, tapi kepengen tahu keilmuannya, karena memang kan kalau predikat itu kan orang lain yang memberikan ya. Tapi kalau keilmuannya kan kita yang berusaha mendapatkan. Terkadang kita itu belum percaya diri di saat orang itu menyematkan sebuah nama empu. Karena apa? Empu itu kan harus menguasai dalam segala hal dan benar-benar sempurna dalam bidangnya kan. Terkadang kita itu manusia biasa juga. Jadi yang beratnya di situ. Terkadang kita masih terbawa ego, terbawa emosi, dan kita harus melatih untuk bisa menekan itu ya, mengendalikan. Soalnya itu akan mempengaruhi dalam pengerjaan. Kalau lagi emosi kalau bisa berhenti dulu ya. Iya, memang wajib. Bukan kalau bisa wajib berhenti. Soalnya kalau diteruskan meskipun jadi itu juga pusaka itu tidak akan baik. Nanti kita sambung lagi guys, ini mau kita coba eksekusi apa ya namanya, ada teman yang minta dibuatkan golok yang seimbang tentunya seperti si loka atau si sangklung, akan tetapi bilahnya ini pengen yang berpamor. Dia tanya kalau bisa pamor yang bagus, terus saya bilang kalau bisa pamor yang cocok, karena cocok sama bagus itu dua hal yang berbeda ya. Bagus dari segi apa? Kalau cocok kan dari semuanya bagus, itu yang disebut cocok. Kang Bodo bilang ya kalau memang pengennya cocok ya berarti jatuhnya pamor tiban, nggak bisa direka-reka. Jadinya seperti apa tergantung nanti dari hasil perhitungannya beliau alhamdulillah udah kirim nama dan tanggal lahir. Mohon doanya, ini jauh daripada kata kemusyrikan ya, karena memang metode orang zaman dulu itu selalu diperhitungkan membuat sesuatu gitu. Selama niat kita masih kepada yang maha kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita jauh daripada yang namanya kemusyrikan. Itu aja, nanti kita lihat proses demi prosesnya. Mungkin kita ambil potongan-potongannya, karena memang saya juga di sini lagi tahap belajar, jadi kita sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau coba proses start ya, atau pertamanya untuk membuat sebuah bilah berpamor. Rencananya kita akan buatkan untuk seseorang sahabat yang ada di Cikarang ya. Beliau itu sudah lama juga kenal kita. Nah, dia minta golok pamor yang bagus, dia bilang. Tapi kalau saya bilang yang cocok, karena kalau yang cocok sudah tentu bagus, tapi kalau yang bagus dari segi apanya dulu nih. Nah, di sini saya serahkan sama salah seorang empu. Nah, ini proses untuk pembuatan pertama. Ya, ini proses pembuatan bara api. Sekarang bisa habis karungan ya, Kang. Ini alat-alat
getoknya, alat-alat pukulnya. Nanti ini sang pemukul yang godam gede alias panjak. Udah dimulai. Bahannya tadi udah dimulai dirapihkan. Ini alat-alat jepit, godamnya. Gimana Kak? Dari sakralnya. Oh iya, memang sesuai juga sama perhitungan Empu Godo ini. Memang pas hari sakralnya Besalen ini tuh jatuhnya di Jumaah Legi ya. Ada di sini Kang ya tuh. Ya. Jumaah Legi ini kan waktu diresmikan. Ya, inilah tempat pembuatan keris di tempatnya Kang Godo di kota Wonosari. Ya, seperti inilah lingkungan di sini. Lihat ya Bang Anam. Oke. Lihat dulu ya. Memang harus fokus di tengah. Kalau buat keris, golok pun sebenarnya juga sama. Kalau yang berpamor, harus prosesnya seperti itu. Kita harus selalu menjaga angin. Kalau anginnya tuh kurang lancar, kita lancarkan. Jadi kita tidak hanya menunggu tapi harus memperhatikan. Jadi sampai kembang api keluar ya kan? Nah ini nggak boleh terlalu kencang. Di saat mukul miring itu nggak boleh terlalu kencang. Fungsinya hanya untuk meratakan, merapikan. Kan ada yang nanya bisa bikin sekaligus dua enggak? Kan. Pusaka saya rasa sekali masuk dua itu jadi bukan pusaka lagi. Oh iya, lebih cepat itu duit barang. Nah, pusaka itu bukan mencari di duitnya itu. Dan kita megang juga harus benar lama. Jangan kita megang gini. Nah, harus bilah itu harus nempel. Jangan gini, jangan gini. Itu akan membahayakan kita. Ntar kalau ini digetok sini, pasti kita gini. Tapi kalau gini digetok situ, pasti kita gini. Nah, itu kunci si empu. Memang harus bener-bener lama. Nggak harus kita itu bilang
pelan, nggak harus gitu. Jadi kalau posisi miring Pasti pelan sendiri. dia tahu porsinya mukul, harus tahu. Makanya kebanyakan pembuatan keris itu kan tidak ngobrol, karena apa? Ngobrol itu akan merusak konsentrasi. Kalau yang biasa diem. Tapi kan kalau saya berusaha untuk kita bisa konsentrasi, tapi ya tidak harus diam, kan gitu. Kalau saya Ini hasil yang waktu kemarin mulai itu dari jam 2-an sampai sebelum maghrib, baru berapa lapis aja sih itu. Insya Allah katanya ada kemungkinan besok baru mulai lagi. Ini baru berapa lapisan. Pemijaran bilah yang kemarin sempat tertunda. Emang bikin pusaka mah nggak langsung jadi ya Kang ya? Satu ya harus perasaan alias feeling, bahasa Depoknya itu harus benar-benar mood. Ya jadi teman-teman, proses buat pembuatan bilah yang berpamor atau yang dilipat itu tidak semudah yang kita kira ya. Itu kalau ini dan menambah keyakinan saya setelah merasakan pukulan dia, nambah keyakinan saya. antara empu dan panjak harus laras ya Kang ya, harus sinkron. Saya tidak perlu pukulan keras, tapi saya perlu pukulan tepat. Pukulan tepat. Ya. Waduh. Keras pun kalau tidak tepat dia tidak bagus. Wah, iya. Ini sudah lipatan yang keberapa? Lapisannya sih masih sekitar puluhan lapisan lah ya. Jadi gitu ya teman-teman. Bismillah tuh. Nah ini jadi proses yang lapisan-lapisan kemarin itu digepengin, dipanjangin, nanti dilipat lagi Kang. Terus begitu seterusnya sampai mendapatkan pamor yang lumayan lah. Jadi pukul samping Bang. Nah ini ada teknik tertentu agar dia lipatan tidak terbuka lagi gitu. Jadi kan dia panjang katanya. Nanti dilipat lagi. Untuk prosesnya sih sebelum rampung lipatannya sampai di sekiranya nanti timbul pamor apa kan nanti simpu yang merasakan, belum bisa dibentuk sebagai golok. Tapi kalau sudah ya sisanya saya custom nanti. Terima kasih. Ini Kang proses ngelipatnya Kang. Dia cuma mampu sampai berapa lapis Kang Godo? 640. Habis ini masih selipat lagi ya? Berarti ya. Ya ini proses demi prosesnya. Berarti ini udah 320 lapis. Kalau nggak salah hitungan matematika saya gitu. Saya kan ya lumayan suka berhitung. Alhamdulillah. Nah ini yang sudah 320 lapis. Jadi kalau dilipat 2 jadi 640 lapis. Ya Kang. Ini rencananya selap. Tinggal nyelap baru bentuk golok. Nanti tugas saya mengcustom. Kurang lebih seperti itu. Pokoknya ikutin terus dah proses-prosesnya biar kita juga sama-sama ya sedikit paham, tapi jangan ngerasa banyak paham ya. Kalau kita kan cuman sedikit-sedikit dapat infonya. Ya kalau pengen tahu langsung ya ini sama Mbah Godo atau Mbah Brojo Aji Godo Priyantoko. Ada kata-kata Bang? Semoga manfaat. Ya alhamdulillah sebelum jadi aja udah bermanfaat sih. Alhamdulillah.